Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu mengurai ayat secara gramatikal. Sungguh indah si burung merak, bulunya indah berwarna-warni. Mari bersama kita simak gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang akan mengurai ayat surat Ghafir ayat 67 disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang kali ini didampingin oleh Ibu Sampai Lubis dari kelas M2. Baik, kita sapa dulu Buya. Saya sapa dengan sebuah pantun. Anak raja pakai kebaya, kebayanya indah bersulam suci. Sungguh banyak pahala Buya, pandai mengaji dan pandai berpuisi. Kita sapa juga Ibu Sampai Lubis. Apa kabar Ibu Sampai atau Ibu Lubis? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga semangat hari ini ya Bu, lancar. Kami semua mendukung dengan menggunakan bab yang sewarna. Semoga Ibu lancar. Saya jawab juga Kepada pantun Bu Yufriani dikit nih. Pergi ke masjid di waktu subuh, pakai sarung berwarna biru. Walau jasad tidak bersentuh, namun hati tetap bersatu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas balasan pantunnya. Dan juga ya. Baiklah kepada Buya dan Ibu Sampai Lubis, waktu dan tempat kami silahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Yufriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 67. Ayat 67 bersama Bu Sampai Lubis. Assalamualaikum Bu Sampai Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah. Di mana Ibu Sampai sekarang ini? Masih di Solo Bu ya? Oh, masih di Solo. Tepatnya di mana Solo itu? Di Simpang Rumbio. Simpang, ya. Bu Sampai Lubis, dulu yang ngajak ke Alsani siapa Bu Sampai? Ada Ibu Elti Kamarudin dan Ibu Mar Elinda Bu ya. Oh, Bu Sampai kemarin sekarang gimana kondisinya beliau? Solo. Ada di Solo Bu ya? Solo Tidak apa di Solo. Semarang? Di Masih Solo. ya? Masih. Di Masih Solo. tetap ya? Oke. Bu Sampai ada di kelas M2 bersama
Pak M. Fauzi, Pak Master, dan Pak Muhammad ya. Ya, Bu ya. Oke, Bu Sampai juga sudah berhasil mengajak adiknya. Mudah-mudahan Bu Sampai bisa istiqomah bersama. Baik, Bu Sampai sudah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Kalau itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani, beliau adalah penyusun gramatikal metode Al-Hasani. Semoga beliau beserta keluarga selalu Allah berikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya sehingga tetap bisa membersamai kita dalam kegiatan kita ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengelola dan koordinator kajian Ba'da Subuh yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu koordinator, baik koordinator gramatikal Al-Quran maupun koordinator tahsin. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat, atas semua karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga di pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di kajian Ba'da Subuh ini. Selanjutnya tentu selawat beriring salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai kepada kita, dengan harapan tentunya kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan daripada Ustadz ataupun Buya Hasrizal Al-Hasani, di mana kami merasa sangat bersyukur berkesempatan bergabung di kajian ini dan di gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini. Kemudian kami yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa dan tidak punya ilmu dalam hal Al-Quran, nah dengan bergabung di sini, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami memahami arti dan kandungan makna yang ada di dalam setiap kata di dalam Al-Quran ini yang sedang kami pelajari atau yang sedang sama-sama kita pelajari. Di kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami sehingga sampai pada kondisi saat sekarang ini. Semoga beliau-beliau ini selalu Allah rahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada pembimbing gramatikal Al-Quran khusus di kelas M2 untuk yang terhormat Ustadz Fauzi, Ustadz Master, dan pengurus kelas kami di M2 yang dikomandoi oleh Bapak Arfah Kasim, kemudian Ibu Leli, Ibu Desi, dan terkhusus juga tentu untuk Ibu Erma
yang selalu menyiapkan PPT untuk kami tampil di setiap kajian ba'da subuh, bahkan juga bersedia menayangkan pada pagi hari ini, sehingga ini memudahkan dan melancarkan kegiatan kami ini. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat surgaku di kelas M2 yang dengan penuh semangat dan dengan ikhlas selalu membersamai kami untuk bagaimana bisa tampil lebih baik di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu peserta SUM Al-Hasani yang hadir pada kesempatan ini. Pagi ini kami diamanahi untuk mendampingi Buya mengurai Quran surah Ghafir ayat 67. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, Quran surah Ghafir ayat 67 bersama Buya Haji Hasrisal Al-Hasani. Pendamping beliau pagi ini saya sendiri sampai Lubis dari kelas M2. Quran surah Ghafir ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfah summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa yukhrijukum tiflan summa litabalughu asuddakum summa litabalughu asuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabli wa litabalughu ajalan وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق الله العظيم. Quran surah Ghafir ayat 67 terdiri dari 2 bagian dengan 40 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 24. Bagian kedua, penggalan 25 sampai dengan penggalan 40. Penggalan Quran surah Ghafir ayat 67. Penggalan pertama, huwa. Penggalan kedua, allazi. Penggalan ketiga, khalaqa. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, min. Penggalan keenam, turobin. Penggalan ketujuh, summa. Penggalan kedelapan, min. Penggalan ke-9, nutfatin. Penggalan ke-10, summa. Penggalan ke-11, min. Penggalan ke-12, alaqatin. Penggalan ke-13, summa.
Penggalan ke-14, yukhriju. Penggalan ke-15, kum. Penggalan ke-16, tiflan. Penggalan ke-15, summa. Penggalan ke-17, summa. Penggalan ke-18, li. Penggalan ke-19, tablughu. Penggalan ke-20, asuddakum. Penggalan ke-21, summa. Penggalan ke-22, li. Penggalan ke-23, takunu. Penggalan ke-24, syuyukho. Penggalan ke-25, wa. Penggalan ke-26, min. Penggalan ke-27, kum. Penggalan ke-28, man. Penggalan ke-29, yutawaffa. Penggalan ke-30, min. Penggalan 31, qablu. Penggalan 32, wa. Penggalan 33, li. Penggalan 34, tablughu. Penggalan 35, ajalan. Penggalan 36, musamman. Penggalan ke-37, wa. Penggalan ke-38, la'alla. Penggalan ke-39, kum. Penggalan terakhir, penggalan ke-40, ta'qiluna. Uraian Quran Surah Ghafir ayat 67 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 24. Penggalan pertama, huwa, bentuknya kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan kedua, allazi, merupakan kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ketiga, kholaqo. Kholaqo ini adalah KKL. Ciri KKL-nya ada harkat fathah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata kholaqo, pola fa'ala, terdapat di kamus Munawir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan keempat, kum, bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan kelima, min, huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam, turobin, bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya, turoban. Karena ada huruf jar sebelumnya, menjadi turobin. Ciri kata benda diawali huruf jar dan ada tanwin di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata tariba, pola fa'ala, pola kata bendanya fu'alun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 77, artinya tanah. Penggalan ketujuh, summa, merupakan huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan ke-8, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-9, nutfatin, bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya, nutfatan. Karena ada huruf jar sebelumnya, menjadi nutfatin. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, kemudian tanwin, serta tamarbutoh di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata natopa, pola kata kerjanya fa'ala,
pola kata bendanya fu'latun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 457 yang artinya air mani. Penggalan ke-10 summa merupakan huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan ke-11 min bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan ke-12 alakotin. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya alakotan. Karena huruf jar sebelumnya, maka alakotan menjadi alakotin. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, serta ada tanwin dan tamarbutoh di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata aliko, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya segumpal darah. Penggalan ke-13 summa huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan ke-14 yukhriju. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya ada yu di awal kata, kemudian ada harkat dommah di akhir kata. Ini menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata khoroja serta pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya dia sedang akan mengeluarkan. Penggalan ke-15 kum. Kum bentuknya adalah kata ganti objek yang artinya kalian. Penggalan ke-16 tiflan. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata tofula, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fi'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 856, artinya bayi. Penggalan ke-17 summa, bentuknya huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan ke-18 li, bentuknya huruf bermakna. Ini adalah huruf yang mempatahkan huruf akhir KKSAD setelahnya, dan untuk pelaku antum dibuang na dan diganti dengan alif. Penggalan ke-19 taflughu. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tablughuna. Karena ada li sebelumnya, maka berubah menjadi taflughu. Ciri KKSAD ada ta di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Menunjukkan pelakunya antum dengan akar kata balagho serta pola fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 71 yang artinya kalian sedang akan sampai. Penggalan ke-20 asuddakum. Ini bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, yaitu kata asudda dan kum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, asudda, ini bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek. Aslinya asdudan. Nah, di sini terjadi pertukaran harokat antara sin dengan dal, sehingga menjadi asuddan. Dan karena dia bermajemuk dengan kum, maka menjadi asudda. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri objeknya fathah tain. Akar kata syadada dibaca syadda. Pola kata kerja fa'ala.
Pola kata bendanya af'ulun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 702 yang artinya kedewasaan. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik yang artinya kalian. Sehingga arti kata benda majemuk asuddakum adalah kedewasaan kalian. Summa adalah huruf bermakna yang berarti kemudian. Penggalan ke-22, li, bentuknya huruf bermakna, huruf yang mempatahkan huruf akhir KKSAD setelahnya, dan untuk pelaku antum, na dibuang dan diganti dengan alif. Penggalan ke-23, takunu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya takununa. Karena ada huruf li sebelumnya, maka menjadi takunu. Ciri KKSAD-nya, ta di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Ini menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar kata kawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Di mana di dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali ke dalam bentuk aslinya. Kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya kalian sedang akan menjadi. Penggalan ke-24, suyuhon. Ini bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar kata syayaho berubah menjadi syaho. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syaikhon. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 209 artinya orang tua. Arti Quran Surah Ghafir ayat 67 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 24. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah summa min alaqatin summa yukhrijukum tiblan summa litabalughu asuddakum summa litakunu syuyukha. Artinya, dialah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah. Kemudian dia mengeluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian kalian sampai dewasa, kemudian kalian menjadi tua. Uraian Quran Surah Ghafir ayat 67 bagian kedua, penggalan 25 sampai dengan penggalan 40. Penggalan ke-25, wa, bentuknya adalah huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-26, min,
bentuknya huruf jar, artinya di antara. Penggalan ke-27, kum, ini adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-28, man, huruf bermakna yang berarti siapa yang. Penggalan ke-29, yutawaffa, ini bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Aslinya yutawaffayu. Karena ya ini merupakan huruf sia, maka ya menyerahkan harkatnya kepada fa sehingga menjadi yutawaffa. Ciri KKSAD-nya diawali yu dan ada dhammah di akhir kata. Ciri pasifnya, huruf pertama akar kata berharokat dhammah dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Pelaku pasifnya huwa. Akar kata wafaya dibaca wafa. Ini merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang kemunculannya di dalam Al-Quran lebih kurang 90% sesuai hasil penelitian Al-Hasani, bisa kita baca di buku materi halaman 32. Pola tafa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus di halaman 503 dan 504 yang artinya dia sedang akan dimatikan. Penggalan ke-30 min merupakan huruf jar yang berarti dari. Penggalan ke-31 qablu, ini KBKK khusus dengan ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar, akar kata qabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus pada halaman 329 yang berarti sebelum. Penggalan ke-32 wa, huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-33 li, ini merupakan huruf bermakna dan huruf yang mempatahkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku antum dibuang na dan diganti dengan alif. Penggalan ke-34 tablugu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tabluguna. Karena ada huruf bermakna li sebelumnya, maka berubah menjadi tablugu. Dengan ciri KKSAD-nya diawali ta dan ada waw sukunna di akhir kata. Menunjukkan pelaku antum, akar kata balagho, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 71 yang berarti kalian sedang akan sampai. Penggalan ke-35 ajalan, bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata, ciri objeknya ada fathah tain, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata ajala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 34 yang berarti waktu mati. Penggalan ke-36 musamman, bentuknya kata benda pelaku pasif. Aslinya musammayun. Kemudian huruf sia iya yang berharkat dhammah sukun ini memberikan tanwinnya kepada huruf mim sehingga menjadi musamman. Akar katanya samawa berubah menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2.
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mufa'alun. Terdapat di Kamus Munawir di halaman 664 dan 665 yang berarti yang telah ditentukan. Penggalan ke-37 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-38 la'alla bentuknya huruf bermakna, artinya mudah-mudahan. Penggalan ke-39 kum bentuknya kata ganti yang berarti kalian. Penggalan ke-40 ta'kiluna bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya diawali ta, kemudian waw sukunna di akhir kata. Pelakunya antum, akar kata aqola, pola fa'ala, bisa kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 275 yang berarti kalian sedang akan mengerti. Arti Quran Surah Ghafir ayat 67 bagian 2 di penggalan 25 sampai dengan penggalan 40. Wa minkum may yutawaffa min qablu walitaflugu ajalam musammau wala'allakum ta'qilun. Artinya, dan di antara kalian ada yang dimatikan sebelum itu atau sebelum tua, dan agar kalian sampai waktu kematian yang telah ditentukan, dan mudah-mudahan kalian benar-benar mengerti. Arti keseluruhan Quran Surah Ghafir ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litabalughu asuddakum summa litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qablu walitaflugu ajalam musammau wala'allakum ta'qilun. Artinya, dialah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah. Kemudian dia mengeluarkan kalian sebagai bayi, kemudian kalian sampai dewasa, kemudian kalian menjadi tua, dan di antara kalian ada yang dimatikan sebelum itu atau sebelum tua, dan agar kalian sampai waktu kematian yang ditentukan. Dan mudah-mudahan kalian benar-benar mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenang hati lewat kuatkan iman. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sampai Lubis. Gimana rasanya, Bu, mengurai ayat ini tentang perjalanan manusia ini? Apa yang Ibu rasa sekarang setelah mengurai ayat, tahu ini kata ganti, ini KKL, ini KKP dan sebagainya. Apa itu, Bu, yang Ibu rasakan setelah mengurai ayat? Ya, tentu saja sangat senang, Buya, dan amat bersyukur bisa memahami ini, Buya, gitu. Dari yang punya tidak tahu dan sekarang sedikit-sedikit dengan tetap berupaya belajar gitu, maka tahu gitu, dan tahu bahwa ternyata semua di Al-Quran ini semua sampai kepada penciptaan manusia ini bagaimana prosesnya itu disampaikan kepada kita. Jadi tentu bersyukur sekali. Seandainya kita tidak belajar, tentu kita tidak punya ilmu tentang itu. Dan kalau tidak punya ilmu,
tentulah tidak mungkin kita bisa beramal, karena orang yang beramal tanpa ilmu pastilah akan sesat, begitu kan Bu ya? Iya. Ini ayat kedokteran ini, perjalanan hidup Ini manusia ya. tentang kedokteran. Iya. Sekarang kegiatan Bu sampai apa sehari-hari ini? Nggak ada lagi Bu ya, karena sudah pensiun, jadi kegiatan kita memang Dulu apa? dulu menjadi seorang guru Bu ya, Guru ya, di SMA. di SMA 1 Singkara. Ngajar apa itu, Bu? Bersama Ngajar apa Bu sampai? Saya mengajar geografi Bu ya. Oh, geografi ya. Mudah-mudahan Bu sampai sampai Allah panggil tetap bersama Quran Istiqamah ya Bu sampai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagus, mulainya tuntas ya. Baik Bu sampai, makasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat ke-67 sudah disampaikan sampai Lubis yang mumtaz. Mudah-mudahan ayat ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini bercerita tentang perjalanan hidup manusia ya sampai dia meninggal nanti. Namun karena kita sama-sama belajar, tentu mungkin ada salah urai, salah kata, salah sebut. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bu Yufiani, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufiani. Baik Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi uraian surat Al-Ghafir ayat 67 yang diuraikan oleh Ibu sampai Lubis dengan mantap sekali. Sebuah pantun untuk Bu Lubis. Sungguh manis sebuah manggis, manggis dibawa dari Siantar. Selamat diucap kepada Bu Lubis, Ibu sampai Lubis. Urai ayat mantap dan lancar.